Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku Savana Putri. Kali ini seperti biasa aku mau bagiin info lagi mengenai beasiswa buat kalian. Beasiswa kali ini yaitu beasiswa Kuiper tahun 2022 untuk kuliah S1 bagi lulusan SMA atau sederajat. Oke, kita langsung aja mulai ke videonya. Beasiswa Kuiper Scholarship Award ini ditawarkan oleh platform belajar online Kuiper yang bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi ternama dan berkualitas yang ada di Indonesia. Beasiswa yang ditawarkan ini berupa beasiswa biaya perkuliahan dan juga biaya hidup. Melalui beasiswa Kuiper Scholarship Award, kamu bisa mendapatkan beasiswa dari berbagai kampus yang bisa kalian pilih nantinya. Kampus-kampus ini akan membagikan beasiswa mulai dari beasiswa parsial hingga beasiswa penuh atau full scholarship. Kerennya lagi, kalian bisa mengajukan pendaftaran beasiswa di 2 kampus sekaligus. Oke, untuk pilihan perguruan tingginya sendiri, yang pertama ada Telkom University, Kalbis Institute, Universitas Tarumanegara, Institut Teknologi Telkom Purwokerto atau ITTP, Institut Teknologi PLN atau ITPLN, PPM School of Management, Universitas Paramadina, Multimedia Nusantara, Politeknik atau MNP, Universitas Kristen Maranatha, Indonesia Banking School, lalu Institut Teknologi Telkom Jakarta, dan yang terakhir Universitas Kristen Krida Wacana. Nah, untuk cakupan dari beasiswa Kuiper Scholarship Award ini, pertama kalian akan mendapatkan biaya perkuliahan. Untuk full scholarship atau beasiswa penuh ini akan menanggung biaya kuliah penuh setiap semester hingga masa studi selesai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing kampus. Nah, untuk partial scholarship atau beasiswa yang sebagian itu diskonnya itu 25% sampai 75% untuk biaya kuliah. Lalu kalian juga akan mendapatkan biaya hidup. Pada ajang Kuiper Scholarship Award 2021 tahun kemarin itu, untuk nilai total beasiswa yang disalurkan itu mencapai 40 miliar rupiah dari 13 kampus kepada 993 siswa yang lolos seleksi. Nah, ini aku bakal sebutin persyaratan masing-masing universitas. Pertama, untuk persyaratan beasiswa di Telkom University, yaitu merupakan siswa yang berada di kelas 12 SMA, SMK atau MA atau lulusan tahun 2020 hingga 2022. Dan persyaratan kedua yaitu khusus pada beasiswa Kuiper Scholarship Award 2022, beasiswa di Telkom University ini dibuka hanya untuk program studi di Fakultas Ilmu Terapan aja. Oke, yang kedua, persyaratan beasiswa di Kalbis Institute. Merupakan siswa yang berada di kelas 12 SMA, SMK atau setara, lalu memenuhi kualifikasi untuk program S1, dan yang terakhir khusus penerima beasiswa penuh atau full scholarship, nilai rata-rata rapotnya itu minimal 8,5. Lalu untuk universitas yang ketiga yaitu persyaratan beasiswa di Universitas Tarumanegara. Merupakan siswa yang berada di kelas 12 SMA, SMK atau sederajat, memenuhi kualifikasi untuk program S1, dan untuk rata-rata nilai rapotnya itu minimal 70 untuk pelamar non-kedokteran, dan untuk pelamar program studi kedokteran rata-rata nilai rapotnya itu minimal 80 dari standar ketuntasan belajar minimal atau SKBM, gabungan mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan juga biologi. Lalu persyaratan beasiswa di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Pertama, merupakan siswa yang berada di kelas 12 SMK sederajat. Nilai rata-rata rapotnya itu minimal 80 untuk 3 pelajaran, yakni matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Memenuhi kualifikasi untuk program D3 atau S1 di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Yang kelima, untuk persyaratan beasiswa di Institut Teknologi PLN. Persyaratannya merupakan siswa yang berada di kelas 12, memenuhi kualifikasi untuk program S1 di Institut Teknologi PLN. Untuk nilai rata-rata rapotnya itu minimal 7,5. Dan kita langsung masuk ke persyaratan beasiswa di PPM School of Management. Merupakan siswa yang berada di kelas 12, bukan gap year, memenuhi kualifikasi untuk
program S1 PPM School of Management. Lalu kandidat dapat melampirkan informasi prestasi yang telah diraih dengan dokumen pendukung seperti sertifikat dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke beasiswa Universitas Paramadina. Persyaratannya merupakan WNI atau WNA yang berada di kelas 12 atau sudah lulus SMA atau SMK setara, lalu memenuhi kualifikasi untuk program S1 di Universitas Paramadina. Lalu untuk persyaratan beasiswa di Multimedia Nusantara Politeknik, yaitu merupakan siswa kelas 12, lulusan SMA atau SMK yang sudah lulus 1-3 tahun juga dapat mendaftar. Program beasiswa ini diberikan untuk siswa yang memiliki prestasi baik akademik maupun non-akademik atau memiliki produk terapan seperti toko online, hasil animasi, pernah membuat event, atau aktif berorganisasi. Nah, untuk besaran beasiswanya sendiri itu ditentukan berdasarkan tingkat prestasi yang diraih, skala lomba yang diikuti, atau sudah pernah melakukan dan menghasilkan produk terapan, atau minimal menjadi koordinator dalam organisasi. Untuk nilai rata-rata rapotnya sendiri itu minimal 70. Oke, sekarang persyaratan beasiswa di Universitas Kristen Maranatha. Merupakan siswa yang berada di kelas 12 SMA SMK atau sederajat, memenuhi kualifikasi untuk program S1 di Universitas Kristen Maranatha. Lalu selanjutnya persyaratan beasiswa di Indonesian Banking School, merupakan siswa yang berada di kelas 12 atau sederajat dan memenuhi kualifikasi untuk program S1. Untuk nilai rata-rata rapot itu minimal 7,5. Lalu kita masuk ke Institut Teknologi Telkom Jakarta. Persyaratannya merupakan lulusan SMA atau SMK atau MA atau paket C juga bisa daftar. Lalu terbuka untuk jurusan IPS atau non-teknik. Lalu nilai rata-rata rapotnya itu minimal 7,5. Sekarang kita masuk ke Universitas Kristen Krida Wacana. Untuk persyaratannya sendiri itu yang penting tidak ada angka merah atau angka di bawah nilai KKM. Lalu saat ini sedang berada di kelas 12 SMA atau SMK berstandar minimum nasional. Nah, untuk detail jurusan atau beasiswa yang ditawarkan dan juga persyaratan lengkapnya dan berkas dokumen yang dibutuhkan dari masing-masing kampus bisa kalian langsung cek sendiri pada link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Nah, untuk mendaftar beasiswa Kuiper Scholarship Award 2022 ini kalian harus memiliki akun Kuiper terlebih dahulu. Kalian bisa melakukan pendaftarannya di website resmi Kuiper Kampus di website ini atau kalian bisa cek di description box aku. Lalu pada tulisan pengguna baru klik tulisan di bawahnya untuk buat akun. Lalu kalian harus memasukkan data-data yang diminta dan pastikan kalian juga telah mempelajari persyaratan dari kampus yang dituju dan cakupan beasiswa yang ditawarkan. Lalu kalian isi formulir pendaftaran online-nya dan lengkapin data-data yang diperlukan pada link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Nantinya kalian akan mendapatkan kode kelas untuk mengakses tes online setelah pendaftaran ditutup nanti. Untuk batas waktu pendaftaran online dari beasiswa Kuiper Scholarship Award ini sampai dengan tanggal 18 Maret 2022. Dan untuk informasi mengenai proses seleksi hingga pengumuman akan dikirimkan melalui email setelah pendaftaran ditutup nanti. Oleh karena itu, pastikan kalian harus mencantumkan alamat email yang aktif. Nanti selanjutnya kalian akan mengikuti tes beasiswa pada tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 1 April 2022. Nanti kampus akan memproses siswa berdasarkan hasil ujian yang sesuai dengan kriteria, kemudian mengontak siswa terpilih untuk mengikuti langkah-langkah selanjutnya, baik wawancara atau tes lain-lain. Nah, pihak Kuiper akan mengumumkan nama siswa penerima beasiswa Kuiper Scholarship Award 2022 melalui laman resmi Kuiper Kampus pada tanggal 17 Juni 2022. Pihak kampus nantinya akan mengirimkan LOA atau Letter of Acceptance ke siswa penerima beasiswa melalui email. Oke, sekarang kita langsung masuk ke timeline beasiswanya. Untuk pendaftarannya sendiri itu sampai dengan tanggal 18 Maret 2022. Untuk tes beasiswanya itu dari tanggal 21 Maret hingga 1 April 2022. Lalu untuk seleksi lanjutannya dari tanggal 25 April sampai dengan tanggal 6 Juni 2022.
untuk pengumuman penerima beasiswanya itu di tanggal 17 Juni 2022. Oke guys, jadi kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai program beasiswa ini, kalian bisa langsung aja menghubungi kontak ini atau kalian bisa cek di description box aku. Segala informasi yang aku bagiin ke kalian yang ada di video ini aku dapatkan dari sumber website resminya, yaitu ada di website ini atau kalian bisa cek di description box aku. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian di hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa langsung aja like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Dan buat kalian semangat, semoga lolos beasiswanya dan sampai jumpa di video berikutnya.